saya Desi Amalia dengan nomor induk 0603520007. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh dari filsafat Eropa yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte atau yang bernama lengkap Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang merumuskan doktrin positifisme. Dia sering dianggap sebagai filsuf sains pertama dalam pengertian modern. Ide Comte juga fundamental bagi perkembangan sosiologi, dan memang ia yang menemukan istilah itu dan memperlakukan disiplin itu sebagai pencapaian puncak ilmu. Dipengaruhi oleh sosialis utopis Henri de Saint-Simon, Comte mengembangkan filsafat positif dalam upaya untuk memperbaiki kekacauan sosial yang disebabkan oleh revolusi Prancis, yang dia yakini menunjukkan transisi yang akan segera terjadi ke bentuk masyarakat baru. Dia berusaha membangun doktrin sosial baru berdasarkan sains, yang dia beri label positifisme. Dia memiliki pengaruh besar pada pemikiran abad ke-19 yang mempengaruhi karya pemikir sosial seperti John Stuart Mill dan George Eliot. Konsepnya tentang sosiologi dan evolusionisme sosial mengatur nada bagi ahli teori sosial awal dan antropolog seperti Harriet Martineau dan Herbert Spencer, berkembang menjadi sosiologi akademik modern yang disajikan oleh Emile Durkheim sebagai penelitian sosial yang praktis dan objektif. Teori sosial Comte memuncak dalam agama kemanusiaan yang menunjukkan perkembangan organisasi humanis religius dan humanis sekuler non-teistik di abad ke-19. Auguste Comte lahir di Montpellier, Perrault, pada 19 Januari tahun 1798. Setelah kuliah di Lycée Joffre dan kemudian di Universitas Montpellier, Comte diterima di École Polytechnique di Paris. École Polytechnique terkenal karena kepatuhannya pada cita-cita republikanisme dan kemajuan Prancis. École ditutup pada tahun 1816 untuk reorganisasi, dan Comte melanjutkan studinya di sekolah kedokteran di Montpellier. Saat École Polytechnique dibuka kembali, dia tidak meminta pendaftaran kembali. Setelah kembali ke Montpellier, Comte segera melihat perbedaan yang tidak dapat dijembatani dengan Katolik, dan keluarga monarki berangkat lagi ke Paris dan mendapatkan uang dari pekerjaan kecil. Pada Agustus tahun 1817, dia menemukan sebuah apartemen di 36 Rue Bonaparte di arrondissement ke-6 Paris, di mana dia tinggal sampai tahun 1822, dan kemudian pada tahun itu dia menjadi murid dan sekretaris Henri de Saint-Simon yang membawa Comte berhubungan dengan masyarakat intelektual yang sangat berpengaruh. Selama waktu itu, Comte menerbitkan esai pertamanya di berbagai publikasi yang dikepalai oleh Saint-Simon, L'Industrie, Le Politique, dan Le Organisateur. Pada tahun 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon, sekali lagi karena perbedaan yang tidak dapat dijembatani. Comte menerbitkan rencana studi ilmiah yang diperlukan untuk reorganisasi masyarakat. Namun dia gagal mendapatkan jabatan akademis. Kehidupan sehari-harinya bergantung pada sponsor dan bantuan keuangan dari teman-temannya. Perdebatan berkecamuk tentang seberapa banyak Comte menyesuaikan pekerjaan Saint-Simon. Comte menikahi Caroline Massin pada tahun 1825. Lalu pada tahun 1826, dia dibawa
ke rumah sakit kesehatan mental, tetapi dibiarkan tanpa disembuhkan, hanya distabilkan oleh alias Prancis Jean-Étienne Dominique Esquirol, sehingga dia dapat mengerjakan lagi rencananya yang mencoba bunuh diri pada tahun 1827 dengan melompat dari Pont des Arts. Pada tahun 1842, ia menerbitkan 6 jilid korsnya di antara saat perceraian mereka. Dia menerbitkan 4 volume Système de Politique Positive. Karya terakhirnya, volume pertama La Synthèse Subjective, diterbitkan pada tahun 1856. Comte meninggal di Paris pada tanggal 5 September tahun 1857 karena kanker perut, dan ia dimakamkan di pemakaman Père Lachaise yang terkenal. Apartemennya dari tahun 1841 sampai 1857 dilestarikan sebagai Maison de Auguste Comte dan terletak di 10 Rue Monsieur-le-Prince di arrondissement ke-6 Paris. Comte pertama kali menggambarkan perspektif epistemologis positivisme dalam The Course in Positive Philosophy, serangkaian teks yang diterbitkan antara 1830 dan 1842. Teks-teks ini diikuti oleh karya 1848 yaitu A General View of Positive, diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1865. 3 jilid pertama dari kursus ini terutama membahas ilmu fisika yang sudah ada, seperti matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi. Sedangkan 2 jilid terakhir menekankan kedatangan ilmu sosial yang tak terelakkan. Mengamati ketergantungan melingkar teori dan observasi dalam sains, dan mengklasifikasikan sains dengan cara ini. Comte dapat dianggap sebagai filsuf sains pertama dalam pengertian modern dari istilah tersebut. Comte juga orang pertama yang membedakan filsafat dari sains secara eksplisit. Comte menawarkan penjelasan tentang evolusi sosial yang mengusulkan bahwa masyarakat mengalami 3 fase dalam pencairan kebenaran menurut hukum 3 tahap. Tahapan Comte adalah 1. Tahap teologis. Tahap teologis dilihat dari perspektif Prancis abad ke-19 sebagai pendahuluan dari zaman pencerahan, di mana tempat manusia dalam masyarakat dan batasan masyarakat atas manusia dirujuk kepada Tuhan. Manusia secara membabi buta percaya pada apapun yang diajarkan oleh leluhurnya. Dia percaya pada kekuatan supernatural. Fetisisme memainkan peran penting selama ini. Lalu yang kedua, tahap metafisika. Dengan tahap metafisika, Comte tidak mengacu pada metafisika Aristoteles atau filsuf Yunani kuno lainnya. Alih-alih gagasan itu berakar pada masalah masyarakat Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Tahap metafisik ini melibatkan pembenaran hak-hak universal sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada otoritas penguasa manusia manapun untuk melawannya. Meskipun hak-hak tersebut disebutkan tidak mengacu pada yang suci di luar metafora belaka. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan investigasi karena masyarakat mulai menalar dan mempertanyakan. Meski tidak ada bukti yang kuat, tahapan investigasi merupakan awal dari dunia yang mempertanyakan otoritas dan agama. Dan yang ketiga adalah tahap positif. Dalam tahap ilmiah yang muncul setelah kegagalan revolusi dan Napoleon, orang dapat menemukan solusi untuk masalah-masalah sosial dan memberlakukannya meskipun hak asasi manusia atau ramalan kehendak Tuhan diberitakan. Sains mulai menjawab pertanyaan secara penuh.
Dalam hal ini, dia mirip dengan Karl Marx dan Jeremy Bentham. Pada masanya, gagasan tentang tahap ilmiah ini dianggap mutakhir, meskipun dari sudut pandang yang lebih baru. Hukum 3 tahap Comte adalah salah satu teori evolusionisme sosial yang pertama. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.